Baiklah, topik penelitian saya itu adalah analisis kinerja keuangan, modal intelektual, peranan pemerintah dalam keberlanjutan bisnis UMKM di Kota Batam. Pembahasan hari ini mencakup teori-teori mengenai modal intelektual, kinerja keuangan, dukungan atau peranan pemerintah, dan juga keberlanjutan bisnis. Menurut Nandaria dan Kusuma, intelektual kapital itu merupakan sumber daya perusahaan yang berbasis pengetahuan dan berupa aset tidak berwujud sehingga dapat dijadikan nilai tambah bagi perusahaan dengan memperhatikan human capital atau modal manusia, struktural capital atau modal struktural, dan customer capital atau modal pelanggan yang dimiliki perusahaan. Untuk mengukur modal intelektual ini dapat menggunakan 3 dimensi ini, yaitu modal manusia, modal struktural, dan modal relasional. Aset tidak berwujud dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai dan daya saing perusahaan. Intellectual capital juga mampu digunakan perusahaan untuk menciptakan inovasi dan persaingan bisnis kompetitif. Nah, modal manusia. Modal manusia itu dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan atribut yang terkandung dalam individu yang memfasilitasi penciptaan kesejahteraan pribadi, sosial, dan ekonomi. Pengetahuan keterampilan sebagian besar diperoleh melalui pengalaman, baik pekerjaan di dalam maupun di luar, serta pembelajaran formal dan informal. Nilai ini penting dan memberikan kontribusi solusi bagi pelanggan, kreativitas, dan inovasi. Sehingga dapat diartikan bahwa modal manusia ini merupakan kekuatan pikiran atau intelektual dari manajemen dan karyawan yang memiliki keterampilan, kemampuan, kompetensi, kreativitas, pendidikan, kualifikasi yang berkualitas tinggi, dan pengalaman untuk menemukan solusi praktis untuk mengatasi permasalahan pelanggan. Modal manusia itu dapat diukur menggunakan monitor aset tidak berwujud yang dikembangkan oleh Svebi, kemudian dimodifikasi oleh Petty dan Guthrie, dan fokus utamanya itu adalah mengenai pengetahuan karyawan, pendidikan, kualifikasi kejuruan, pengetahuan terkait pekerjaan, kompetensi terkait pekerjaan, jiwa kewirausahaan, inovasi, kemampuan proaktif dan reaktif, serta kemampuan untuk berubah. Sehingga untuk mengukur modal kapital, untuk mengukur modal manusia itu, saya menggunakan biaya tenaga kerja, topik saya hari ini adalah mengenai analisis kinerja keuangan, modal intelektual, peranan atau dukungan pemerintah dalam keberlanjutan bisnis UMKM Kota Batam. Pembahasannya mencakup teori-teori mengenai modal intelektual, indikator dan dimensi yang digunakan peneliti pendahulu, dan yang saya adopsi kemudian teori kinerja keuangan, dukungan atau peranan pemerintah, serta keberlanjutan bisnis. Nah, menurut Nandaria dan Kusuma, bahwa intelektual capital itu merupakan sumber daya perusahaan yang berbasis pengetahuan dan berupa aset tidak berwujud, sehingga dapat dijadikan nilai tambah bagi perusahaan dengan memperhatikan modal manusia, modal struktural, dan modal kapital yang dimiliki perusahaan. Kemudian, saya mengadopsi dimensi pengukuran modal intelektual
yang diukur dari modal manusia, modal struktural, dan modal relasional. Sehingga dapat diartikan bahwa modal intelektual itu adalah aset tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai atau meningkatkan nilai dan daya saing perusahaan, dan intelektual kapital itu mampu digunakan perusahaan atau organisasi untuk menciptakan inovasi dan persaingan bisnis yang kompetitif. Kemudian mengenai human capital atau modal manusia. Human capital dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan atribut yang terkandung dalam individu yang memfasilitasi penciptaan kesejahteraan pribadi, sosial, dan ekonomi. Pengetahuan dan keterampilan sebagian besar diperoleh melalui pengalaman, baik pekerjaan di luar maupun di dalam, serta pembelajaran formal dan informal. Nilai ini penting dan memberikan kontribusi solusi bagi pelanggan untuk menciptakan kreativitas dan inovasi. Kemudian, modal manusia itu dapat diukur dengan menggunakan monitor aset tidak berwujud yang dikembangkan oleh Swaby dan dimodifikasi oleh Petty dan Gurrit, dan fokus utamanya itu adalah pada pengetahuan karyawan, pendidikan, kualifikasi kejuruan, pengetahuan terkait pekerjaan, kompetensi terkait pekerjaan, jiwa kewirausahaan, inovasi, kemampuan proaktif dan reaktif, dan kemampuan untuk serta kemampuan berubah suatu organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa human capital itu merupakan kekuatan pemikiran atau intelektual manajemen itu sendiri, serta karyawan yang memiliki keterampilan, pengalaman, kemampuan, kompetensi, kreativitas, pendidikan yang berkualifikasi tinggi, yang berkualitas tinggi, dan pengalaman untuk karyawan untuk menemukan solusi praktis untuk mengatasi masalah pelanggan. Kemudian saya akan mengukur modal manusia ini dengan menggunakan dengan melalui pengukuran biaya tenaga kerja untuk biaya seleksi, pelatihan karyawan, dan pengembangan dan evaluasi kinerja, dan penghargaan untuk karyawan yang memiliki kinerja yang bagus. Kemudian modal struktural. Modal struktural atau organisasi mengacu pada pengetahuan yang disimpan dalam organisasi yang diwakili oleh objek kekayaan intelektual dan aset infrastruktur seperti praktik dan prosedur manajemen. Berdasarkan penelitian pendahulu, untuk mengukur modal intelektual itu bisa dapat diukur melalui biaya penjualan, biaya umum, biaya administrasi, dan R&D atau Research and Development, penelitian dan pengembangan. Kemudian modal intelektual itu juga dapat diukur atas dasar banyak ukuran. Mereka termasuk budaya perusahaan, orientasi terhadap kualitas, inovasi, perbaikan terus-menerus, sistem informasi, dan kerja tim. Itu menurut Wang dan Changa dan kawan-kawan. Sehingga saya akan mengukur modal struktural itu berdasarkan dapat dilihat dari budaya organisasi itu sendiri, struktur organisasi, kemudian proses operasional, dan juga sistem informasi yang digunakan perusahaan yang dapat menjadi aset tidak berwujud, organisasi yang dapat menghasilkan nilai tambah. Kemudian relational capital atau modal hubungan merupakan
hubungan organisasi dengan semua pihak dan pemangku kepentingan terkait, termasuk kapasitas karyawan untuk mengembangkan dan memelihara koneksi dengan pihak-pihak afiliasi seperti pelanggan dan pemasok. Berdasarkan penelitian pendahulu, untuk mengukur modal hubungan ini dapat diukur melalui biaya komersial. Kemudian modal relasional itu dapat diukur dengan menggunakan kombinasi instrumen yang dikembangkan oleh Edvinson dan Malone yang dimodifikasi dan digunakan oleh Huang dan Chang. Dimensinya itu antara lain tingkat jaringan, modal pelanggan, dan tingkat saluran pemasaran. Sehingga saya mengukur modal hubungan itu melalui kepuasan pelanggan, kemudian mengukur melalui hubungan antara pelanggan dengan organisasi, hubungan pemasok dengan organisasi, kemudian mengenai kinerja keuangan. Kinerja keuangan itu merupakan hasil atau tingkat keberhasilan yang diraih oleh pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Kemudian saya mengadopsi indikator kinerja keuangan itu berdasarkan tingkat pertumbuhan penjualan, tingkat pertumbuhan pangsa pasar, tingkat pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan modal, dan profitabilitas. Nah, tingkat pertumbuhan penjualan itu dapat diukur melalui berapa persen perubahan penjualan periode sebelumnya dibanding periode sekarang. Kemudian tingkat pertumbuhan pangsa pasar itu dapat diukur melalui berapa persen tingkat pertumbuhan pangsa pasar. Kalau untuk tingkat pertumbuhan pangsa pasar itu dapat dilihat dari pendekatan permintaan dan penawaran. Kemudian tingkat pertumbuhan tenaga kerja itu dapat diukur melalui berapa persen jumlah tenaga kerja di periode sekarang dengan periode sebelumnya. Untuk tingkat pertumbuhan modal itu berapa persen perubahan modal di periode sekarang dan periode sebelumnya. Kemudian tingkat pertumbuhan profitabilitas itu dapat diukur melalui berapa persen pertumbuhan laba di periode sekarang dibanding dengan periode sebelumnya. Kemudian mengenai dukungan atau peranan pemerintah, menurut Yan dan Lee, bahwa dukungan atau peranan pemerintah merupakan peran pemerintah untuk mendukung dan mendorong pengembangan usaha dan industri tertentu. Dan berdasarkan program-program yang dijalankan pemerintah untuk membantu UMKM saat ini dapat kita lihat melalui bantuan sosial, bantuan langsung tunai, dan subsidi pemerintah. Menurut peneliti pendahulu, kompetensi aparatur sarana prasarana pengawasan, ketepatan waktu, dan ketepatan sasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penyaluran bantuan pemerintah di masa pandemi di Kota Surakarta. Sementara faktor yang paling besar itu adalah sarana prasarana yang diikuti oleh pengawasan. Nah, jadi untuk mengukur program yang dijalankan atau program yang dijalankan oleh pemerintah itu dapat diukur melalui seberapa efektif program yang dijalankan pemerintah untuk membantu UMKM di saat pandemi. Bantuan sosial atau bansos itu ialah pemberian santunan berupa donasi atau barang baik pemerintah maupun suatu lembaga kepada perorangan
keluarga, komunitas, dan rakyat umum yang sifatnya selamanya serta selektif dengan tujuan untuk menyelamatkan dan dari kemungkinan terjadi ancaman sosial. Bantuan sosial itu adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan ekonomi dan atau kesejahteraan masyarakat. Itu menurut peraturan Menteri Keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial itu merupakan bantuan yang diberikan pemerintah berupa donasi yang ditujukan untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonomi mereka dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian bantuan sosial itu menurut Budiani, proses penyaluran bantuan sosial itu dapat diukur melalui 4 indikator, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan, dan pemantauan program. Berdasarkan penjabaran peneliti sebelumnya, terdapat perbedaan variabel dan hasil yang menyebabkan bantuan sosial pemerintah belum bisa tersalurkan dengan maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan. Dapat diketahui peneliti terdahulu hanya memfokus mengkaji di satu sisi saja, sehingga diperlukan suatu kajian lebih mendalam untuk membahas apakah penyaluran bantuan sosial pemerintah saat pandemi itu sudah berjalan maksimal. Oleh karena itu, dalam penelitian Noni Noer Kaisar itu tujuannya itu adalah untuk menganalisis efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah untuk mengatasi dampak COVID-19 di Indonesia. Sehingga kemudian untuk bantuan langsung tunai, pemerintah memberi bantuan langsung tunai sebesar 2,4 juta kepada UMKM yang terdampak COVID-19. Tujuannya itu adalah agar bisa digunakan untuk menambah modal serta digunakan semestinya. Bantuan yang diberikan kepada UMKM sudah mengantongi izin baik di desa maupun lembaga terkait. Kemudian subsidi pemerintah merupakan cara umum alokasi sumber daya pemerintah dan tujuan utamanya adalah untuk mendukung atau mendorong pengembangan area tertentu, industri dan bidang tertentu, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pekerjaan lokal. Sehingga program-program yang dibentuk oleh pemerintah ini untuk dapat diukur seberapa melalui keefektivitas. Nah, efektivitas itu menurut Supriyono bahwa efektivitas itu merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dan sasaran yang mesti dicapai semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai percapaian sasaran tersebut. Menurut Campbell, itu pengukuran secara umum dan paling menonjol efektivitas itu adalah keberhasilan dari program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh atau tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi program-program dari pemerintah itu dapat diukur melalui seberapa efektif atau tingkat keberhasilan program, tepat sasaran, dan kepuasan terhadap program yang akan diperoleh melalui kuesioner untuk menilai kepuasan UMKM terhadap program yang diselenggarakan pemerintah. Dan dari seberapa banyak persentase UMKM yang mendapatkan
bantuan dari pemerintah atau dukungan dari pemerintah. Kemudian keberlanjutan bisnis. Keberlanjutan bisnis itu dapat diartikan sebagai mempertahankan kesejahteraan selama jangka waktu lama, bahkan mungkin tidak terbatas. Kemudian keberlanjutan bisnis ini dapat diukur melalui daya saing organisasi, pendapatan usaha, pertumbuhan usaha, kualitas produk, dan kondisi lingkungan usaha. Sehingga mengenai penelitian saya, variabel yang saya gunakan itu adalah modal intelektual, kinerja keuangan, dukungan atau peranan pemerintah, serta variabel independennya itu adalah keberlanjutan bisnis UMKM. Dan pengukuran modal intelektual itu melalui modal manusia, modal struktural, dan modal hubungan yang diadopsi dari Gross, Golodge, dan kawan-kawan. Kemudian untuk kinerja keuangan itu pengukurannya itu berdasarkan tingkat pertumbuhan penjualan, pertumbuhan modal, tenaga kerja, profitabilitas, dan pangsa pasar. Kemudian untuk pengukuran dukungan pemerintah itu melihat dari seberapa besar tingkat keefektivitas dan seberapa besar tingkat keberhasilan program dan tepat sasaran dan tepat waktu program pemerintah terhadap bisnis UMKM, dan juga berapa banyak UMKM yang mendapatkan bantuan dari atau dukungan dari pemerintah. Kemudian keberlanjutan bisnis itu dapat diukur melalui daya saing, pendapatan usaha, pertumbuhan usaha, kualitas produk, dan juga kondisi lingkungan usaha. Sekian dari saya. Terima kasih.